Ada 2.000 layar bioskop terpaksa ditutup selama 3 bulan ini demi melawan wabah corona COVID-19. Kini memasuki babak new normal, dikabarkan bioskop segera dibuka. Pertanda industri perfilman dan aktivitas pekerja film akan kembali menggeliat. Apa tanggapan Ketua Umum Perkumpulan Artis Film Indonesia atau Papindo yang juga sebagai produser film Gion Prabowo? New normal. Berikut petikan wawancaranya Papindo? dengan Ibra Ya, TV. beberapa memang kita sudah siapkan untuk agenda Papindo dan New Normal adalah bahwa kita tidak terlepas daripada protokol-protokol kesehatan, protokol syuting, dan protokol yang lainnya. Yang pertama begini, organisasi ini harus mengetahui dan bahkan bisa mematuhi suatu aturan-aturan regulasi pemerintah dulu. Jadi kita tidak akan bisa bergerak tanpa ada payung hukumnya. Ketika pertama adalah bagaimana new normal ini diterima dengan penyesuaiannya dengan artinya secara kondisional. Ketika organisasi Papindo ingin membuat suatu instrumen kegiatan, ini tidak terlepas daripada regulasi-regulasi yang diatur oleh pemerintah, khususnya tentang protokol kesehatan, protokol syuting, dan sebagainya. Nah, ketika kondisional ini yang kita harus adopsi, sehingga kita sudah siap bagaimana untuk menyiapkan Papindo untuk new normal ini dengan secara antusias, bukan dengan secara masih setengah-setengah. Nah, kita berharap juga pemerintah juga memberikan suatu aturan atau regulasi ini juga secara konkret, tidak dibuat secara ambigu gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa berjalan apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan Papindo. Realnya tuh. Realnya contoh gini, kita tadi barusan halal bihalal dengan anggota Papindo dan alhamdulillah hadir juga Direktur TV, Musik, dan Media Baru Pak Ahmad Mahendra yang hadir di dalam silaturahmi halal bihalal Papindo. Ada beberapa hal yang memang memberi masukan bahwa bagaimana sih realnya ini Papindo harus di new normal ini dan langkahnya. Yang pertama adalah kita sudah menyiapkan konsep bahwa setiap teman-teman harus mempunyai semacam kreativitas yang sifatnya bisa dimasukkan diadopsi di dalam organisasi. Contohnya syuting ini sekarang kan ada aturan nanti. Nah, ini sifatnya aturan seperti apa? Nah, kita nggak usah terpaku aturan, tapi bisa dipakai. Bisa dalam suatu ide tadi saya sampaikan, ide bisa buat reality show, buat semacam cerita pendek di dalam rumah, tapi dengan sarana yang ada gitu ya. Nah, itu nanti di beberapa inventaris itu kita masukkan ke dalam Papindo. Nah, ketika ini satu-satu masuk organisasi ini, kita bagaimana cara bisa menjadi monetize? Ini yang kita sampaikan. Terus yang kedua, kita punya konsep bagaimana ketika syuting dengan PH-PH-nya teman-teman ini yang terkena dampak ataupun ini harus ada salah satu jalan keluar. Nah, bagaimanapun pemerintah yang saya dengar yang sudah memang lagi dijalankan adalah akan memberikan bantuan. Nah, kemarin di BP sendiri sudah diatur bahwa setiap stakeholder akan mendapat bantuan dengan syarat. Nah, alhamdulillah Papindo sudah menyiapkan syarat-syarat tersebut. Semoga juga ada bantuan pemerintah juga bisa didistribusikan kepada anggotanya dan bisa walaupun besar kecilnya adalah bagaimanapun ini adalah perhatian pemerintah terhadap organisasi Papindo. Sebagai produser ini kan mungkin bioskop bentar lagi buka, tapi pembatasan penonton itu dibatasi untuk sementara waktu. Kira-kira sebagai produser juga ada strategi lain nggak untuk menarik penonton ke bioskop lagi? Sebenarnya kalau kita sampaikan memang harus ada semacam publish marketing ya. Kalau kita bicara dari kacamata produser, bagaimana film itu tidak merugi. Karena kalau dengan pembatasan skala tadi, saya yakin penonton pasti akan minim ya. Nah, bagaimana salah satunya saat ada penonton balik lagi atau memang berbondong-bondong. Ini ada satu fase yang memang harus dipikirkan dan ada dibuat salah satu zona marketing yang untuk artinya apa ya, berkomunikasi, membangun komunikasi dengan penonton bahwa
film ini harus kita lestarikan, harus kita dukung, karena kalau tidak akan terpendam. Nah, disinilah salah satunya adalah bagaimana penggiat-penggiat film ini bisa memberikan salah satunya kontribusinya untuk kepada masyarakat untuk menonton. Mari kita menonton film Indonesia dan selamatkan film Indonesia. Itu harus ada brand yang bagus ya. Nah, untuk film pribadi sendiri, kira-kira setelah COVID ini ada kepastian syuting untuk Iya. Ratu Kuntilanak itu? Ratu Kuntilanak jelas tertunda ya, karena kan aturan film ini kan belum keluar tentang bagaimana syuting dengan persyaratan yang tadi ya saya bilang tadi ya, dengan kondisi protokol kesehatan, protokol film dan aturan-aturannya. Nah, kita harus mematuhi. Ketika memang di sini aturannya memang tidak menabrak, kita mungkin tidak akan lama lagi kita sudah insya Allah syuting. Kita pada prinsipnya untuk cerita semua sampai produksi itu sudah kita siapkan. Tapi ketika Ratu Kuntilanak ini filmnya juga melihat kan sekarang yang menunggu film itu udah banyak. Nah, ketika saya buat sekarang, saya untuk tahun berapa? Berarti bukan tahun 2021, pasti tahun 2022, bahkan bisa 2023. Nah, relevan nggak pada saat itu zamannya? Ini kita perhatikan buat film bukan sekedar emosional, tapi ya terus terang aja kita belum sampai di dalam industri film masuknya. Kita masih dalam sifatnya satu persatuan buat film. Jadi harus dilihat segala strata. Pertama, secara geoekonomi, psikologi dan geo yang lain ya. Artinya kita melihat dari faktor segala sudut mata arah. Nah, ketika masyarakat sudah normal kembali, tidak terjadi COVID, pertanyaannya, nonton film kalau pakai masker pun nggak enak. Saya sendiri nonton di rumah, udah saya coba nonton di rumah pakai masker, esak banget. Mau nggak mau harus buka. Tapi kalau di aturan pemerintah bahwa yang nonton film dengan batasan tadi harus pakai masker, belum makannya minumnya nyesek, itu saya rasa itu juga jadi dampak. Jadi salah satu bagian nonton tidak akan hadir di dalam bioskop tersebut. Nah, disinilah yang harus ada peranan pemerintah. Pemerintah harus hadir di dalam hal ini, dan khususnya para produser harus memberikan suatu langkah-langkah yang ya boleh dibilang langkah cerdas gitu ya. Nah, saya sendiri sebagai seorang produser membuat film juga hati-hati dengan kondisi begini. Jangan sampai kondisinya kita buat secara emosional, tapi kita nggak tahu jelas kapan dia akan ditayangkan, lalu uang kita akan mati di sini. Uang ini kan susah ya, apalagi membuang uang sampai miliaran. Ini harus dipikirkan, dipertimbangkan. Nah, ini yang disebut kondisional. Kita melihat situasi. Mas, kemudian terakhir pertanyaan akhir ini, Mas Glenn sendiri secara pribadi melihat COVID ini gimana sih? Apa selesainya, terus kemudian harapan-harapan mungkin seperti apa sih? Kalau saya secara intuisi, COVID ini akan sampai akhir tahun, sampai di angka November kita harus pakai masker, bahkan sampai Desember kita masih masker. Kalau kita lihat grafik nih COVID semakin naik, kan ada epidemi ini kan tahu sendiri ada sirkulasinya. Nah, sirkulasinya kita takut ada COVID kedua gitu kan. Nah, bagaimanapun masyarakat harus ikut aturan, bahwa dengan keadaan sekarang dengan dibuka new normal ini bukan berarti suatu bagian bahwa kita semacam kayak orang geragas gitu, kayak orang pengen buru-buru pengen main. Nah, kita harus hati-hati bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan ya. Pertama harus pakai masker, cuci tangan, dan kita harus tahu social distance juga ada. Nah, ketika persoalannya kalau misalnya kita tidak melakukan hal itu, akan menjadi suatu bentuk baru yang akan mendapat juga kerugian oleh kita. Dampak kita sudah jelas, sudah dampak ekonomi, dampak psikologis, dampak sosiologis, secara antropologis pun kita kenal. Nah, hal seperti ini harus menurut saya harus perhatikan, dan kita berharap COVID ini bisa dengan sendirinya akan hilang apabila kita taat